Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan kameranya di-on-kan semuanya ya. Kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran metodologi penelitian pada pagi hari ini, silahkan salah satu memimpin berdoa dulu. Mungkin ketua kelas di kelas 10 IPS 5, silahkan dipimpin. Sudah hadir belum ketua kelasnya 10 IPS 5? Atau ketua kelasnya 10 IPS 6? Silahkan dipimpin untuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada kita mulai aja. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca doa akan belajar. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan di-unmute dulu semuanya ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berjumpa untuk tatap muka walaupun masih kondisi virtual ya anak-anakku, baik kelas 10 IPS 5, 10 IPS 6, dan 10 IPS 10 agama. Ini sengaja Ibu gabungkan menjadi satu meeting karena memang jadwalnya sama ya, sama-sama di jam pertama hari Kamis. Jadi kita melakukan pertemuan virtual ini, kita akan membahas di bab pertama yang kemarin materi sudah Ibu share terlebih dahulu untuk kalian pelajari. Dari sini apakah anak-anak sudah punya gambaran kira-kira metodologi penelitian itu pelajaran tentang apa gitu? Karena saya yakin ketika kalian berada di tingkat sekolah menengah pertama, SMP atau sanawiyah, kalian belum menerima mata pelajaran metodologi penelitian ini. Dan bahkan di tingkat SMA ini pun metodologi penelitian ini adalah sifatnya muatan lokal. Artinya bukan mata pelajaran wajib, tetapi meskipun muatan lokal ini sangat penting karena nanti ketika kalian sudah masuk di kelas 11, kalian harus bisa melakukan sebuah penelitian, membuat proposal sampai akhirnya menyusun hasil penelitiannya. Baik, Ibu akan share
materi yang kemarin kalian sudah pelajari? Adakah yang sama sekali belum membuka materi? Sudah semuanya ya? Sudah, tapi nggak tahu maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah membaca terlebih dahulu. Nanti ketika kalian kemarin sudah membaca, ternyata masih bingung, banyak pertanyaan, silakan hari ini kita bahas, silakan ditanyakan. Ya, kalian tidak usah malu untuk bertanya karena kita memang punya waktu yang sedikit untuk interaksi, komunikasi dalam belajar ini. Jadi kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu untuk menggali ilmu-ilmu yang kalian masih bingung. Ya, jadi jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Oke, ini Ibu share screen sudah kelihatan ya? Sudah, oke. Mata pelajaran metodologi penelitian ini adalah hanya kita punya waktu 1 jam pelajaran setiap minggu. Jadi nanti kita akan membahas 2 bab di semester pertama itu, yaitu bab yang pertama mengenai konsep dari penelitian ilmiah, kemudian bab kedua nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam metodologi penelitian. Di bab 1 dan kedua ini nanti tujuan akhirnya adalah kalian bisa membuat sebuah proposal penelitian. Karena kalian berada di program IPS dan juga program agama, kalian nanti akan melakukan sebuah penelitian yang sifatnya itu sosial, humaniora, atau agama. Jadi sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Objek penelitian kalian, karena kalian anak IPS, anak agama, jadi objeknya adalah manusia, adalah masyarakat. Berbeda dengan kalian jika menjadi anak IPA, objeknya tentu adalah makhluk hidup selain manusia. Oke, itu adalah perbedaan objek penelitian dari anak IPS dengan anak IPA ya. Kalian anak IPS, anak sosial, anak agama, kalian objek penelitiannya nanti adalah manusia atau masyarakat. Sampai di sini kalian punya gambaran ya, nanti saya itu akan meneliti apa gitu. Oke? Berlanjutkan, di sini di bab pertama kita akan bahas konsep-konsep penelitian ilmiah. Tujuan dari pembelajaran bab pertama ini adalah nanti kalian bisa memahami apa itu pengertian dari penelitian ilmiah. Kemudian kalian bisa memahami tujuan dilakukannya penelitian ilmiah. Kemudian kalian bisa memahami manfaat dari penelitian ilmiah dan kalian bisa menyusun sebuah judul penelitian ilmiah. Ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita di bab yang pertama. Oke, anak-anakku. Di sini sebelum Ibu sampaikan materi lebih dalam lagi, Ibu tampilkan di sini ada sebuah gambar foto gitu ya. Di situ kalian lihat, ini adalah foto beberapa nakes, mungkin bisa jadi nakes atau petugas kebersihan yang memakai APD, kemudian melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah medis gitu ya. Di sini Ibu paparkan kondisinya, yaitu di masa pandemi seperti saat ini banyak sekali limbah medis dan limbah rumah tangga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Padahal limbah tersebut sangat infeksius, artinya sangat beresiko untuk menularkan virus corona ini ya. Nah, kemudian ini menjadi masalah di dalam lingkungan kita sekitar, baik itu masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, masalah kesehatan, kemudian juga masalah-masalah lain. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan karena banyaknya sampah medis ini. Kalian sebagai calon peneliti, kira-kira
apa yang bisa kalian lakukan ketika melihat sampah medis yang sangat banyak seperti ini? Oke, silakan Ibu minta salah satu mencoba mengutarakan pendapatnya. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah banyaknya sampah medis di sekitar kalian? Silahkan boleh raise hand atau boleh langsung nyalakan suaranya, di unmute, dan boleh langsung sebut nama, kelas, dan jawab, atau silakan utarakan pendapatnya. Yuk, semangat, masih pagi. Ayo, kok diam semuanya? Nggak apa-apa, salah nanti kita koreksi bersama-sama. Nggak ada yang salah dalam penelitian sosial itu, nggak ada yang Dan salah. cara didaur ulang, Bu. Ya, siapa tadi? Silakan sebut nama kelas dulu. Nama Alima Najah dari kelas 10 IPS 5. Ya. Dengan cara didaur ulang. Ya. Oke, jadi bisa dilakukan penyelesaian masalah tentang limbah medis itu dengan dilakukan daur ulang. Mungkin bisa dibuat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Misalnya dibuat menjadi kerajinan, kemudian dibuat menjadi barang-barang yang mungkin bisa dijual lagi gitu kan. Caranya gimana? Nanti bisa kita lakukan sebuah penelitian terlebih dahulu, kemudian kita kumpulkan barang-barang bekas itu, kemudian kita daur ulang. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah mengenai banyaknya sampah medis di masa pandemi ini. Oke, baik, sampai di sini kita bisa mengambil sebuah konsep dari penelitian, yaitu bahwa penelitian itu adalah usaha untuk mencari tahu sesuatu dengan tujuan akhir adalah menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah ya. Jadi penelitian itu dilakukan untuk mencari tahu sesuatu yang kita belum tahu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Baik, anak-anak, di bab pertama ini nanti akan kita bagi menjadi 4 subbab yang harus kalian pelajari, yaitu yang pertama tujuan penelitian, kemudian fungsi dari penelitian, ragam penelitian, dan juga unsur-unsur penelitian. Oke, kita langsung aja masuk ke maksud dari penelitian ilmiah. Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Oke, sampai di sini tadi masih terlewat ya. Kita simpulkan dulu pengertian dari penelitian ilmiah. Poinnya adalah bahwa penelitian ilmiah itu adalah sebuah tindakan untuk mencari tahu sebuah kebenaran sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sosial. Silakan itu digarisbawahi, dioret-oret di buku kalian. Jadi kalian mengerti inti dari pengertian penelitian sosial atau penelitian ilmiah ini. Jadi penelitian ilmiah ini nanti kita sebelum kita benar-benar menyelesaikan penelitian ilmiah, kita itu tidak akan tahu jawaban dari apa yang kita lakukan. Jadi tujuannya adalah mencari tahu. Kalau kita sudah tahu jawabannya, misalnya mencari tahu jumlah siswa di MAN 2 Surakarta, itu tidak bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah karena kita sudah tahu jawabannya. Jumlahnya siswa adalah 1000 sekian. Itu tidak bisa menjadi bagian dari penelitian ilmiah karena kita di awal pun kita sudah tahu jawabannya. Tetapi penelitian ilmiah ini kita adalah mencari tahu sesuatu yang belum kita tahu. Misalnya, bagaimana respon siswa MAN 2 Surakarta dalam
menilai mata pelajaran metodologi penelitian. Nah, itu bisa dikatakan sebagai penelitian karena kita tidak tahu jawaban pastinya, sehingga kita akan melakukan penelitian itu untuk mencari tahu. Itu adalah konsep dari penelitian ilmiah. Lalu kita sebagai seorang peneliti, kalian ya nanti akan menjadi seorang peneliti sosial dalam bidang sosial ataupun dalam bidang agama, itu harus memiliki sikap-sikap tertentu. Sikap yang pertama itu adalah objektif. Objektif ini artinya kalian sebagai seorang peneliti dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan juga pendapat fakta yang ada. Ketika kalian nanti melakukan penelitian gitu ya, wawancara terhadap narasumber dari orang yang akan kalian teliti atau informan gitu, kalian harus bisa melihat sebuah kondisi dari sudut pandang si informan kalian itu. Jadi kalian tidak bisa menjudge si informan ini berdasarkan pendapat kalian. Misalnya kalian memiliki pendapat bahwa motivasi belajar metodologi penelitian itu adalah berasal dari gurunya, dari inovasi guru dalam mengajar gitu ya. Tapi informan kalian memiliki pendapat yang lain gitu ya, bahwa motivasi belajar itu berasal dari seorang siswa. Kalian mungkin berbeda pendapat gitu kan antara kalian sebagai peneliti dengan informannya. Itu kalian harus bisa bersifat objektif, tidak langsung menyalahkan informannya, tapi kalian juga harus mencatat semua informasi yang disampaikan oleh informan kalian. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan informan apabila apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang kalian pikirkan ya. Itu adalah artinya bahwa kalian sebagai seorang peneliti harus bersifat objektif, melihat dari sudut pandang si objek penelitian atau melihat dari sudut pandang si narasumber atau si informan. Itu adalah bersifat objektif. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, paham? Paham. Paham. Oke, kemudian sifat yang kedua yang harus dimiliki sebagai seorang peneliti adalah faktual. Jadi kalian melakukan penelitian itu harus faktual, berdasarkan fakta yang diperoleh. Nanti ketika kalian sudah terjun ke masyarakat untuk melakukan penelitian, melakukan wawancara, melakukan observasi, kalian harus mengumpulkan data-data informasi itu secara faktual, berdasarkan dari fakta atau berdasarkan dari hasil yang kalian peroleh dari wawancara, dari observasi itu. Jadi bukan berasal dari pendapat kalian sendiri yang kebenarannya itu belum jelas. Jadi harus berdasarkan fakta. Misalnya kalian bisa menuliskan hasil penelitian itu yang mengatakan bahwa informan si A ini menjelaskan bahwa respon siswa MAN 2 Surakarta terhadap mata pelajaran metodologi penelitian adalah 50% mengatakan penting, kemudian 50% siswa mengatakan kurang penting. Nah, itu adalah berdasarkan fakta yang kalian peroleh dari hasil wawancara atau dari hasil angket yang kalian sebarkan. Itu adalah berdasarkan fakta. Tidak boleh hanya kalian berdasarkan pemikiran kalian sendiri ya. Itu bersifat faktual. Selanjutnya, sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan ke sikap yang ketiga, bisa dipahami ya, sifat yang kedua tadi faktual? Paham, Bu. Oke, paham. Insya Allah paham. Ya, kemudian sikap yang ketiga adalah bersifat kompeten, yaitu seorang peneliti itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Maka kalian dibekali mata pelajaran metodologi penelitian itu agar nanti kalian bisa
bersikap kompeten. Kompeten gitu artinya menguasai materi. Dalam melakukan penelitian itu kan ada langkah-langkahnya, kemudian ada juga kalian harus menggunakan cara apa, teknik apa, atau metode apa. Nah, itu harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kalian benar-benar melakukan penelitian di lingkungan sosial. Itu adalah sifatnya kompeten, menguasai materi atau teknik dalam melakukan penelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Dari 3 sikap seorang peneliti, objektif, faktual, dan kompeten, ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut ya. Selain ketiga sikap tadi, objektif, faktual, dan juga kompeten, sebagai seorang peneliti kita harus punya cara berpikir. Cara berpikir yang seperti apa? Ada 3 juga cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama itu berpikir skeptis. Nah, seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung pernyataannya. Jadi tidak mudah percaya. Ketika kalian melakukan wawancara terhadap informan atau objek penelitian kalian gitu ya. Kalian menanyakan misalnya bagaimana respon kamu terhadap mata pelajaran metodologi penelitian yang diajar Bu Yeni gitu ya kepada teman kamu sebagai objek penelitian. Kemudian teman kamu menjawab metodologi penelitian itu bukan pelajaran yang penting karena hanya muatan lokal misalnya. Dan saya tidak perlu mempelajari lebih dalam. Itu misalnya jawaban temanmu seperti itu. Apakah kalian akan langsung percaya? Tidak ya, bisa jadi teman kalian itu tidak menjawab secara jujur karena takut mungkin ya, takut atau mungkin karena tidak ingin tersaingi gitu ya, karena kalau dia ketahuan belajar metodologi penelitian gitu. Nah, kalian tidak boleh langsung percaya begitu saja, tapi kalian harus menggali informasi lagi, mungkin dengan bertanya kepada orang tuanya gitu, atau mungkin bertanya lagi kepada orang-orang terdekat dari si objek penelitian kalian ini. Inilah yang dimaksud sebagai berpikir skeptis, tidak mudah terpercaya terhadap apa yang disampaikan oleh si informan atau si objek penelitian. Ya. Sampai di sini paham? Oke, paham ya? Insya Allah. Bu. Kemudian cara berpikir yang kedua adalah berpikir analisis. Analisis ya. Jadi peneliti harus selalu mengenali setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Jadi ketika kalian menemui sebuah masalah yang akan kalian lakukan penelitian, kalian harus bisa mengenali persoalan itu. Kalian paham dulu masalah yang akan kalian teliti. Kalian punya latar belakang kenapa melakukan penelitian terhadap masalah itu. Kemudian kalian punya landasan teori untuk melakukan penelitian itu. Misalnya, kita melakukan penelitian mengenai moderasi beragama gitu ya. Kita paham dulu apa itu moderasi beragama. Bagaimana sikap kita untuk bisa melakukan moderasi beragama. Itu kita pahami dulu, kita pelajari dulu materi-materi mengenai moderasi beragama. Setelah kita paham, kita baru bisa melakukan penelitian langsung kepada masyarakat, melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai moderasi beragama. Misalnya, sebagai umat Muslim, apa yang kalian lakukan ketika menemui seorang teman yang melakukan ibadah
agama lain gitu, sikapnya seperti apa gitu. Itu kalian paham dulu tentang moderasi beragama, tentang sikap-sikap kita dalam melakukan toleransi beragama, kita pahami dulu. Ya, jadi itu adalah sifat atau cara berpikir analisis. Artinya peneliti itu harus bisa memahami persoalan yang dihadapi berdasarkan dengan teori-teori yang dimiliki. Itu adalah bersifat analisis. Paham ya? Oke, Ibu lanjutkan untuk cara berpikir yang ketiga, yaitu berpikir kritis. Seorang peneliti harus cepat merespon sebuah pemikiran atau teorema yang diterima. Pemikiran atau teorema itu sama aja ya. Jadi seorang peneliti itu harus bersifat berpikir kritis. Jadi tidak boleh kita berlama-lama gitu ya memikirkan apa yang disampaikan informan, disampaikan atau diterima dari wawancaranya. Kita harus langsung bisa merespon gitu. Jadi tidak perlu kita berpikir terlalu lama, kemudian kita sendiri yang kebingungan gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh informan gitu, sehingga kita tidak bisa memberikan feedback kepada informan. Nah, itu bukan seorang peneliti, karena seorang peneliti itu harus bisa berpikir kritis. Ketika informan mengatakan sebuah pernyataan tertentu, kalian harus bisa meresponnya secara cepat. Jangan justru kalian terbawa oleh alur berpikirnya si objek penelitian. Ya. Itu adalah cara berpikir seorang peneliti. Berpikir skeptis, yang artinya tidak mudah percaya dengan pernyataan si objek peneliti.